Akhirnya kan penduduk-penduduk ini ngumpul di dalam bunker ini ya. Sama William Kelly, bunker ini dilempar granat. How can you distinguish between the enemy? The good or the bad? All of them look the same. Orang tua, muda, laki-laki, perempuan, anak kecil, bayi, semuanya ada. Udah lama ya kita nggak ngomongin perang Vietnam. Kan sebelumnya kita udah ngomongin mulai dari penjara-penjaranya sampai senjata kimianya. Dan tetap masih banyak yang bisa kita gali dari perang Vietnam ini. Karena itu sekarang gue mau bahas pembantaiannya. Ya udah langsung aja kita bahas tentang insiden My Lai. Insiden pembantaian terbesar dalam sejarah Vietnam di Learning by Googling. Kita recall dikit tentang perang Vietnam ya. Jadi perang Vietnam itu adalah perang antara Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Vietnam Utara menganut paham komunis dan udah pasti didukung sama Cina dan Soviet. Yang Vietnam Selatan menganut paham liberal, didukungnya sama Korea Selatan, Australia, Thailand, Filipina, dan pastinya Amerika Serikat. Perangnya sendiri terjadi antara tahun 1955 sampai tahun 1975, yang akhirnya dimenangkan oleh Vietnam Utara. Makanya sampai sekarang kan Vietnam ini jadi negara komunis. Aman ya sampai situ, inget ya. Nah sekarang gue mau ngomongin insiden pembantaian di masa perang Vietnam ini. Insiden pembantaian My Lai yang terjadi di tahun 1968. Insiden pembantaian di mana tentara Amerika ini nembakin warga sipil Vietnam yang sama sekali nggak bersenjata. Dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Manusia tuh kenapa ya? Binatang dibantai, sesama manusia dibantai. Pusing, jir. Nah, jadi selama perang Vietnam ini, tentara Amerika mencurigai provinsi Quang Ngai di Vietnam Selatan sebagai tempat persembunyian kaum gerilyawan dan anggota-anggota Viet Cong lainnya. Lu inget kan ya Viet Cong ya? Tentaranya Vietnam Utara lah simpelnya. Saking dicurigainya provinsi ini, wilayah ini, di peta-peta tentara Amerika tuh wilayah ini sampai diwarnain pink. Biar warnanya kelihatan beda sendiri, warna pink sendiri. Makanya sama tentara-tentara Amerika wilayah ini disebutnya Pinkville. Ini petanya, lu lihat kan yang warna pink sendiri yang beda tuh, nah itu Pinkville. Yang gila, sejak hari pertama tentara Amerika curiga kalau wilayah Pinkville ini adalah sarangnya gerilyawan Viet Cong, dan warga sipil di sana suka nampung dan ngelindungin orang-orang Viet Cong, akhirnya mereka udah nggak pernah ngecek mana yang warga sipil biasa, mana yang beneran orang Viet Cong. Pokoknya semua orang di situ dianggapnya adalah anggota Viet Cong. Wah. Makanya waktu itu operasi di wilayah Pinkville ini nggak dilihat dari seberapa banyak pos-pos atau wilayah strategis yang berhasil mereka rebut, tapi dilihat dari berapa jumlah mayat yang berhasil mereka bunuh. Jumlah mayat yang dicurigai sebagai orang Viet Cong. Baru dicurigai, belum pasti, tapi udah jadi mayat. Jir. Menurut Profesor Doug Linder, profesor hukum dari Universitas Missouri Kansas City, waktu itu para tentara Amerika ini sampai dianjurkan sama atasannya buat melebih-lebihkan jumlah perhitungan mayat mereka. Buat bikin kesan kalau militer ini berhasil. Karena itu akhirnya semua mayat yang terbunuh semuanya dianggap Viet Cong. Padahal bisa aja itu mayat warga sipil biasa. Makanya kadang laporan jumlah mayatnya nggak sebanding sama senjata yang berhasil mereka sita. Soalnya kan misalnya nih, mereka ngebunuh terduga Viet Cong nih. Udah dibunuh, rumahnya digeledah, ternyata mereka nggak nemuin senjata sama sekali. Ternyata yang mereka bunuh tadi tuh adalah warga sipil biasa. Tapi tetap ditulis di laporannya mereka ngebunuh Viet Cong. Akhirnya di laporannya jumlah Viet Congnya banyak, tapi senjatanya dikit. Karena kebanyakan yang mereka bunuh nih ternyata bukan orang Viet Cong. Sampai kata Profesor Doug Linder tadi, di kalangan tentara Amerika tuh waktu itu beredar lelucon, apapun yang mati dan tidak berkulit putih, berarti dia Viet Cong. Ini kan gila ya, nembakin orang sampai mati hanya bermodal suuzon. Gila. How can you distinguish between the enemy? The good or the bad? All of them look the same. That's why the war was so different. You know, it wasn't like the Germans over here, or Japanese over there. They all look like North and the South. You know, so how can you tell? Sampai akhirnya di suatu malam di tanggal 15 Maret 1968, Komandan Kompi C pasukan Amerika, Ernest Medina, ngadain briefing buat misi selanjutnya. Misi buat masuk ke desa My Lai. Desa di wilayah Pinkville yang dicurigai banyak dihuni gerilyawan Viet Cong. Di briefing ini dibilang kalau di desa My Lai ini, orang-orang yang beneran warga sipil besok paginya bakal meninggalkan desa buat pergi ke pasar. Berarti menurut para tentara ini, logikanya orang yang nggak berangkat itu berarti anggota Viet Cong. Dan ya udah, mereka diperintahkan buat ngancurin desa itu dalam keadaan tinggal orang-orang Viet Cong yang tersisa di desa itu. Terus di antara para tentara ini ada pertanyaan,
Apakah perintah ini termasuk ngebunuh wanita dan anak-anak? Dan entah gimana, jawaban yang muncul dan beredar di pasukan yang mau berangkat ini akhirnya beda-beda. Ada yang bilang jangan, ada yang bilang abisin. Nah ini ya, bahayanya informasi kalau nyebarnya cuma dari mulut ke mulut. Pada pagi harinya, tanggal 16 Maret 1968, pasukan yang dipimpin Letnan William Kelly akhirnya nyampe di desa Milai. Dan namanya desa, pagi-pagi masyarakatnya kan pasti baru mulai beraktivitas ya. Yang pergi ke pasar, iya ada. Tapi kan ada juga yang lagi kerja di sawah, ibu-ibunya mungkin lagi nyuci baju, anak-anak kecilnya lagi pada main. Ya pokoknya mereka melakukan aktivitas harian mereka lah. Tiba-tiba tanpa tedeng aling-aling, langsung ditembakin dong orang-orang di desa ini. Orang tua, muda, laki-laki, perempuan, anak kecil, bayi, semuanya ditembakin. Sedih gue ngebayangin anjir. Thì bán rào một lớp rào cái cháy im. Như vậy thì không biết là cái lý do làm sao. Selain ditembakin, rumah warga juga pada dibakar. Warga semua ketakutan, nggak ada yang ngebela diri sama sekali. Warga yang lolos dari tembakan pertama pada ditangkap, dikumpulin, terus disiksa sampai kelar. Ada yang dikumpulin dulu sampai banyak, baru ditembakin. Cewek-ceweknya juga banyak yang diperkosa dulu sebelum akhirnya ditembak. Ada beberapa penduduk yang lari dan masuk ke semacam bunker gitu buat nyelamatin diri. Akhirnya kan penduduk-penduduk ini ngumpul di dalam bunker ini ya. Sama William Kelly, bunker ini dilempar granat. Meledak di situ dan ya udah, kelar semua lah. Stres gila. Ini gue nggak naruh foto-foto korbannya di sini ya. Lu googling sendiri juga pasti dapat kok, soalnya foto-fotonya banyak. Pusing, jir. Bà con chúng tôi sinh sống ở một cái làng quê rất là yên bình. Bỗng dưng vào 5 giờ 30 của buổi sáng ngày 16 tháng 3 số 8 là quân đội Mỹ bắn xối xả vào làng tôi. Dan kampretnya selama insiden ini berlangsung, tentara Amerika bener-bener nggak nemuin satupun pemberontak atau satupun anggota Vietcong di desa itu. Berarti yang mereka bunuh ini bener-bener semuanya pure warga sipil. Jumlah warga desa yang tewas hari itu diperkirakan ada sekitar 504 orang. Dan nama-nama mereka nantinya ditulis di monumen ini. Monumen Pembantaian Milai. Di monumen ini selain nama juga ditulis umur dan jenis kelamin mereka. Makanya dari sini ketahuan kalau korban tertua itu berumur 80 tahun. Dan yang paling muda berumur 1 tahun. Ini kan berarti anak 1 tahun ini sama tentara Amerika dianggap sebagai anggota Vietcong ya. Makanya mereka abisin. Ini otaknya di mana coba? Sakit, jir. Ada warga yang selamat nggak? Ada. Dan ketika orang-orang yang belum tertangkap ini lagi pada lari ketakutan, tiba-tiba muncul satu helikopter Angkatan Darat Amerika yang mencoba menyelamatkan mereka. Dengan cara mendarat di antara para tentara Amerika dan warga Vietnam yang ketakutan ini. Jadi mendarat di tengah-tengahnya gitu, kayak misahin gitu dia. Terus penerbang helikopter ini, Hugh Thompson Jr. yang waktu itu umurnya masih 24 tahun, dia bilang ke para tentara ini kalau helikopternya ini udah full senjata. Dan dia bakal nembakin para tentara ini kalau mereka nggak berhenti. Akhirnya tentara-tentara yang lagi ngejar para warga ini pun langsung pada kicep. Mampus. Thompson landed his chopper near a hill where women and children were hiding and ordered his gunners to fire on any Americans who tried to shoot at the Vietnamese. Dibantu sama 2 temannya yang juga ada di helikopter, Lawrence Colburn sama Glenn Andriota, akhirnya Thompson mengevakuasi warga desa yang tersisa. Warga desa yang masih bertahan hidup. Berapa orang? 11 orang. Iya, satu desa besar yang nyisa tinggal 11 orang doang. Habis itu 3 orang yang bawa helikopter ini banyak dipuji karena dianggap penyelamat. Tapi beberapa pihak di militer juga nganggap kalau mereka ini pengkhianat. Habis itu militer Amerika ngadain penyelidikan tentang insiden Milai ini. Dan 6 bulan kemudian ada satu perwira muda, Tom Glenn, yang nulis surat yang isinya itu ngungkapin kalau banyak tentara Amerika yang suka melakukan kebrutalan ke warga sipil Vietnam. Dan gilanya, Tom Glenn ini, dia nulis surat ini dalam posisi dia nggak tahu sama sekali kalau ada insiden di desa Milai. Nah loh. Terus gimana? Sayangnya waktu itu militer Amerika terkesan kayak mereka mencoba nutup-nutupin insiden ini. Lewat Mayor Colin Powell. Mayor Colin Powell ini nanti di tahun 2001 sempat jadi Menteri Luar Negeri Amerika. Nah, lewat beliau ini, militer Amerika bilang kalau hubungan antara para tentara Amerika dengan warga sipil Vietnam itu sangat baik, sangat akrab. Makin emosi gak sih lo? Thì coi như là em nhỏ nhỏ về là nó bò theo mương cây nó thấy thì đứt ruột luôn.
bò trên cây, mà tôi là sắp chết, nó chặn ngạt quá, tôi không có làm soi, mà có làm soi cũng không biết, là bị thương nên không biết có làm soi, thì mới bò gì. Dan ketika insiden Milai ini kelihatannya bakal berhasil ditutupin, bakal berhasil menghilang dari sejarah, pada Maret 1969, Ronald Adenauer, perwira Angkatan Darat Amerika di Vietnam, tiba-tiba dia ini ngirim surat ke Presiden Nixon dan beberapa departemen lainnya. Isi suratnya adalah ngelaporin tentang insiden Milai ini. Abis itu beritanya pun langsung nyebar dan sebagian besar menanggapi dengan negatif. Ya iyalah. I wanted to see action taken. I wanted to see the people who are responsible arrested. I think that the people who are primarily responsible have not been arrested. I think the people who are being arrested now are merely the pawns of the game. Akhirnya di tanggal 17 Maret 1970, Angkatan Darat Amerika Serikat mendakwa 14 perwiranya karena dianggap menyembunyikan informasi tentang insiden ini. Tapi kemudian kebanyakan dari dakwaan ini dibatalkan. Anjir. Letnan William Kelly yang mimpin pasukan dan ngelempar granat ke dalam bunker tadi, akhirnya dia jadi satu-satunya orang yang menerima hukuman atas insiden ini. Dia dianggap melakukan pembunuhan terencana dan dihukum penjara seumur hidup. Tapi 2 hari kemudian, Presiden Nixon minta dia dibebasin dan dia dijadiin tahanan rumah di markasnya di Fort Benning, Georgia. Terus 3,5 tahun kemudian, dia akhirnya bener-bener dibebasin. Kok dibebasin? Karena dari pengakuannya, William Kelly bilang kalau dia cuma ngikutin perintah komandannya waktu itu, Ernest Medina tadi. Tapi habis itu Ernest Medina langsung nyangkal. Dia bilang dia nggak pernah ngasih perintah kayak gitu. Dan akhirnya dari banyak orang yang terlibat di insiden ini, cuma William Kelly yang dapat hukuman. Itu pun hukumannya cuma 3,5 tahun. Iya, adil banget kok. Iya, adil banget, adil. Lieutenant William Kelly. He served just 3 days in prison for his crime and 3 years under house arrest. Tapi sebenarnya dampak paling besar dari insiden Milai ini adalah perubahan sikap warga negara Amerika terhadap Perang Vietnam. Berubah gimana? 2 minggu abis vonis awal ke William Kelly dijatuhkan, jajak pendapat nunjukin kalau untuk pertama kalinya dukungan mayoritas warga negara Amerika Serikat ke Perang Vietnam ini udah hilang. Orang-orang juga jadi lebih peduli ke perang ini. Cerita-cerita kelakuan ngaco prajurit Amerika di Vietnam mulai ditanggapi dengan lebih serius sama masyarakat. Sampai akhirnya memunculkan fakta pelanggaran-pelanggaran lainnya. Akhirnya makin ramai masyarakat yang nuntut pemerintah Amerika Serikat buat narik pasukannya dari Vietnam. Anak-anak muda juga makin sedikit yang tertarik buat ikut militer. Akhirnya makin lama militer Amerika di Vietnam ini makin lemah. Ya, ini untung masyarakatnya sama beberapa pihak di militernya masih punya hati ya. Tapi kalau menurut gue sih, pahlawan dari insiden ini adalah ya Hugh Thompson Jr. tadi, yang bawa helikopter dan ngederatin helikopternya di tengah-tengah pembantaian tadi. Gimana? Lu setuju apa menurut lu ada sosok lain? Silakan komen. Hugh Thompson received a medal for his actions in My Lai. Oke, sekian dari Mbak Gulwing kali ini tentang insiden My Lai di Vietnam. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!